Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ketemu lagi dengan channel GPS Coy, channel yang membagikan sedikit tentang pengalaman saya dalam merawat burung kicau. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas seputar burung ciblek ya teman-teman ya. Jadi bahasan yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu bagaimana meningkatkan atau menyiapkan mental dan birahi untuk seekor ciblek ya. Jadi bisa dinikmati di rumah dan bisa dipersiapkan untuk lomba gitu ya teman-teman ya. Sharing ilmu ini atau sharing kali ini yaitu saya berdasarkan yang disampaikan oleh Master Ciblek ya, yang udah sering sering lomba gitu ya teman-teman ya. Jadi pada dasarnya itu yang pertama itu adalah pola perawatan kita gitu ya teman-teman ya. Pola perawatan kita ya kan, dari pornya, dari pemberian EF-nya, variasi EF-nya seperti itu teman-teman ya. Dari penjemurannya, dari pengembunannya, dan itu mencakup semua lah gitu ya. Pertama dari perawatan. Jadi kita dalam merawat itu juga harus harus sabar, harus konsisten, dan harus telaten. Dengan pola rawatan yang seperti itu, nanti ciblek kita itu akan mengenali sikap lembut kita kepada ciblek tersebut ya. Cibleknya pun juga akan nanti kenal dengan pemiliknya atau kita sebagai perawatnya gitu ya teman-teman. Itu untuk yang perawatannya. Jadi teman-teman harus konsisten, rajin gitu ya teman-teman. Jadi jangan asal-asalan gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan sembarangan terus ntar dikasihnya 7 jangkriknya, kadang 5, ntar malah pagi saja gitu kan. Jadi harus konsisten. Kalau misalnya 5 pagi 5 sore ya terus gitu, 5 pagi 5 sore gitu kan. Terus mandinya juga diatur gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman sudah paham lah gitu ya. Jadi kasih makannya juga langsung kita kasihkan masuk kandang, jadi dia biar lebih jinak lagi gitu ya teman-teman. Dan penjinakannya pun juga penting ya kan. Kalau udah jinak udah enak gitu ya teman-teman ya. Seperti yang saya bahas kemarin, gimana sih cara biar mentalnya atau birahinya itu terbentuk, yaitu seperti yang udah saya sampaikan gitu ya. Kandangnya digebrakin gitu kan. Itu kalau dia sudah jinak. Biasanya kalau udah jinak kandangnya digebrakin, kita pancing, disiulin gitu kan, itu nanti akan terbentuk mental yang bagus gitu ya. Lah birahi itu diambil dari pakan ya, dari EF, kombinasi EF-nya yang kita berikan kepada ciblek kita gitu ya teman-teman. Nah kita gebrak gitu ya. Jadi kita gebrak itu untuk pelatihannya. Jadi yang pertama harus mencoba dijinakkan gitu. Kalau sudah mulai jinak lah kita coba, kita ubek, kita kita gebrak. Nah seperti itu. Itu tujuan digitukan atau digebrak atau diubek itu yaitu untuk meningkatkan mental dan memaksimalkan birahinya yang diperoleh dari kombinasi EF tersebut. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman juga harus tahu sampai mana batasan ciblek tersebut, over birahinya tuh seberapa, pemberiannya seberapa aja teman-teman harus tahu ya. Teman-teman yang tahu sendiri gitu ya. Jadi dengan percobaan dia konsistensi, ketika dikasih EF sekian dia itu iseng enggak gitu kan, dia itu over birahi enggak. Kalau over birahi itu ya ditandai itu dengan iseng gigitin bulu atau gimana gitu ya teman-teman itu. Jadi teman-teman harus tahu ketika ditambah sekian dia mainin bulu, berarti harus diturunkan sekian ya, itu harus tahu teman-teman ya. Itu yang teman-teman harus tahu. Jadi ketika udah tahu batasnya, nah
harus konsisten gitu teman-teman ya. Nah, ciblek kalau sudah kenal dengan kita ya kan sebagai pemiliknya itu juga udah enak gitu ya. Jadi dengan pemberian rawatan tiap hari itu juga dia itu akan mengenal kita gitu. Intinya di situ ya. Kalau udah mengenal kan dia nanti nggak takut dengan kita gitu teman-teman ya. Nah, setelah semuanya itu terlalui atau semuanya itu sudah dilakukan oleh teman-teman ya kan. Nah, itu apa yang akan terjadi atau yang akan kita nikmati, yaitu dia itu ketika settingan udah pas ya kan, settingan pas di hariannya itu, nah kita tinggal bawa untuk di lomba kalau ada lomba ya kan. Kalau nggak ada lomba ya dinikmati di rumah gitu ya teman-teman ya. Kalau sudah ketemu dia akan memberikan kicauan yang bervariasi gitu ya teman-teman. Ada tembakan, ada brand gitu kan, ada tembak brand gitu kan. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau udah seperti itu sudah enak. Nah, jadi teman-teman untuk menuju itu semua perlu kesabaran, perlu konsistensi ya gitu teman-teman. Ketika semuanya sudah terkondisikan, nah kita tinggal gantangkan. Nah, ketika sudah digantangkan, nah disitulah ciblek kita itu diuji. Jadi tinggal mana yang bagus gitu ya. Mana yang bagus dialah nanti yang akan juara. Itu kalau di gantangan. Jadi semua burung ciblek yang sudah mau dilombakan itu semuanya ciblek bagus. Pasti bagus gitu kan. Nah, di situ baru bertempurlah semua ciblek bagus akan terbentuk juara. Nah, akan tercipta juara. Nah, disitulah ciblek yang paling bagus akan bisa dinilai oleh juri gitu teman-teman ya. Jadi ini saya hanya menyampaikan lagi ya yang sudah saya dapatkan, pengalaman yang pernah dilalui atau dimiliki oleh seorang master ciblek sampai ke gantangan ya, seperti itu gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau di gantangan itu menang kalah itu adalah urusan belakangan, yang utama adalah perawatan yang konsisten. Oke teman-teman. Demikian, semoga ini bisa membantu teman-teman. Apabila ada yang tanyakan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.